Tahukah teman-teman bahwa 98% manusia di dunia ini, atau kita bikin lebay sekalian deh, 99% manusia di muka bumi ini memiliki luka batin. Luka batin ini asalnya dari mana sih? Nah, namanya aja luka ya, pasti berasal dari kejadian-kejadian gak enak, kejadian pahit, gak asyik, nyusahin. Misalnya putus cinta, diselingkuhin, ditinggal nikah. Ayo, silakan ditambahin lagi ya daftarnya sesuai dengan pengalaman teman-teman. Saat seseorang mengalami kejadian seperti itu, apa yang terjadi? Pasti dia ngerasain marah, sakit hati, terluka, kecewa, kalut, merasa dikhianati, dan seterusnya. Selain emosi, teman-teman, ada juga suara-suara yang muncul ya di dalam pikiran kita. Dan menariknya, suara-suara ini itu seringkali keliru loh, karena menghilangkan kewarasan dan juga kejernihan berpikir. Bentuknya bisa berupa pertanyaan, sumpah serapah, termasuk kesimpulan-kesimpulan yang bermuatan emosional negatif. Contohnya, salah gue apa? Semua cowok brengsek. Ini menjiwai sekali ya. Daripada aku menderita begini, mendingan aku sendiri aja deh seumur hidup. Pokoknya aku gak boleh ketemu cowok kayak dia lagi. Emang udah takdirnya ya, aku tersakiti begini. Ya udah, terima aja. Ayo teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, semuanya itu muatannya emosional negatif ya. So, kalau kita berhenti di sini, seolah-olah akar masalahnya adalah luka. Padahal luka itu nggak ujuk-ujuk muncul, ya nggak tiba-tiba muncul. Jadi usut punya musut teman-teman. Kejadian-kejadian pahit tersebut itu ada dalangnya. Nah, dalang ini udah tercetak atau terprogram duluan jauh sebelum peristiwa-peristiwa tersebut itu terjadi. Ya, jadi misalnya teman-teman diselingkuhin ya. Jauh sebelum teman-teman akhirnya mendapatkan peristiwa diselingkuhin itu ya, sebetulnya ada something nih ya, ada dalangnya dan seringkali itu tidak kita sadari. Namanya adalah blueprint cinta. Jadi blueprint cinta inilah teman-teman yang akan mempengaruhi kita ini tertarik dan menarik orang kayak gimana. Bagaimana tindakan kita, bagaimana cara kita mengambil keputusan-keputusan tertentu dan juga segala tetek bengek tentang cinta. Jadi luka ini adalah hasil atau efek samping dari adanya blueprint cinta yang bermasalah. By the way, konteks bermasalah di sini itu lebih ke blueprintnya bermuatan emosional negatif, bikin kita kehilangan kewarasan, menimbulkan konflik diri, gesekan, merugikan diri sendiri maupun orang lain, menghalangi atau menjauhkan atau ngeberatin diri kita dari tercapainya tujuan. Jadi, blueprint cinta ini sangat-sangat kompleks karena lapisannya itu bertumpuk-tumpuk, teman-teman. Kita dapat cetakan ini itu dari satu, mama, papa, dan juga segala dinamika yang terjadi di rumah sejak kita kecil, bahkan saat masih dalam kandungan. Nah, mama papa kita dapatnya dari mana? Mama papa dapat cetakan ini dari orang tua mereka, dari kakek nenek. Terus, apakah berhenti di kakek nenek kita? Ternyata tidak, karena kalau ditelusuri sampai jauh, mereka mendapatkan blueprint ini dari generasi-generasi terdahulu,
dari buyut-buyut kita ke atas terus gitu. Dan setiap generasi teman-teman ya, itu punya blueprint yang memiliki banyak sekali komponen. Ada emosi, ada aturan, ada prinsip, nilai-nilai, dan sebagainya. So, walaupun beda-beda nih di setiap era, ya dari setiap generasi ke generasi, ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah blueprint tersebut seringkali tidak disadari karena bekerjanya ya itu di pikiran bawah sadar. Makanya walaupun keliru tetap aja diamini, diikuti, diamalkan oleh banyak orang. Termasuk kakek nenek kita, nurun ke mama papa kita, nurun lagi ke kita ya. Yang mana ini menunjukkan bahwa kita manusia itu secara kolektif belum menguasai bagaimana sebenarnya mekanisme jatuh cinta itu terjadi di dalam diri kita. Nah, ketidaksadaran inilah yang melahirkan emosional negatif yang bikin kita susah banget nih untuk waras atau mindful dalam berpikir, bertindak, membuat aturan, kesimpulan, memutuskan, dan lain-lain. Kita ambil contoh si A gitu ya, sebut aja si A. Jadi si A ini baru aja diselingkuhin. Ternyata kejadian ini mirip banget dengan yang dialami mama dan neneknya si A yang sama-sama diselingkuhi oleh pasangannya. Jadi si A ini waktu remaja dia dicurhatin nih sama mama soal ayahnya yang selingkuh. Terus mamanya yang terluka kasih wejangan, kasih nasihat. Nah, nasihat ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari nenek yang juga terluka. Apa tuh wejangannya? Bahwa misalnya nih nyari suami minimal harus yang mapan. Kalau mereka macem-macem, gak apa-apa kita tersakiti. Yang penting hidup kita aman. Ya, perhatikan kalimatnya. Ya, nyari suami minimal harus yang mapan. Kalau mereka macem-macem, gak apa-apa kita tersakiti. Yang penting hidup kita aman. Nah, begitu dewasa, pacaran lah nih si A dengan cowok kaya sampai mereka nikah. Cuma dia baru sadar kalau yang dia butuhin itu bukan cuma harta doang, tapi juga cinta, kehadiran, kebutuhan emosional. Nah, dia juga ngerasa dikontrol nih sama suaminya, nggak dibolehin ini itu nih. Mulailah dia komplain ya dan nuntut suaminya. Akhirnya si suami nggak terima karena dari sononya ya dia juga nggak terlatih buat emotionally available. Jadi bagi si suami ketika dia berhasil nafkahin itu tuh udah cukup. Karena dia dapat pesan dari si kakek ya, dari ayahnya papa atau ayahnya ayah bahwa tugas utama laki-laki adalah ngasih duit, nafkahin. Makanya jadi pemimpin ya, makanya dia nyari pelarian akhirnya dengan cara selingkuh karena merasa nggak dihargai sama istrinya. Nah, si A ini adalah gambaran kondisi kita dan percintaan kita di era sekarang teman-teman ya. Cuma mungkin kejadian pahitnya aja nih yang entah bisa sama, bisa beda. Cuma mayoritas ya ini bikin kita sama-sama kehilangan kewarasan dalam cinta. Karena apa? Karena kita dapat wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, standar-standar yang kadang-kadang itu tuh gak cocok sama maunya kita atau gak komplit gitu. Ya, nah karena bertumpuknya warisan luka, tambah lagi tuh, ditambah traumatik kita sendiri dari pengalaman hidup kita, akhirnya ya sudah tuh semuanya diaduk-aduk jadi satu sehingga jadilah tuh ya namanya kita ceritanya tuh digempur sama standar-standar masa kini yang juga ternyata lahir dari traumatik, ketakutan, kekalutan. Waduh, semakin parahlah sakit kita.
Aduh sakit. Maka teman-teman untuk bisa melakukan lompatan perubahan alias mengubah nasib cinta, kita wajib kudu mengembalikan kewarasan kita. Caranya gimana? Caranya adalah memahami blueprint cinta secara komplit. Dari psikologi keluarga misalnya, yaitu pola-pola emosi, aturan, ya, prinsip, cara mencintai yang kita lihat dan kita serap sejak kecil di rumah itu wajib kita pahami. Terus dari genogram relationship atau riwayat percintaan ya yang memperlihatkan pola kejadian cinta lintas generasi ya. Kalau teman-teman belum familiar dengan yang namanya genogram ya, aku yakin teman-teman paham dengan family tree atau silsilah keluarga. Nah, ini teman-teman juga perlu pahami siapa yang menikah seperti apa, siapa yang tersakiti tapi tetap bertahan, siapa yang mengulang pola yang sama ya. Dan diceknya itu minimal banget, itu 3 generasi. Jadi generasi kita, generasi mama papa kita, dan juga generasi kakek nenek kita. Syukur-syukur kalau bisa gitu ya, ke atas lagi gitu. Jadi semakin komplit semakin baik. Nah, berikutnya dari evolusi relationship dari masa ke masa nih, teman-teman juga wajib untuk mempelajari nih. Karena teman-teman akan bisa memahami apakah standar cinta, kemudian peran laki-laki dan perempuan, ya, peran suami istri, serta tuntutan di zaman tersebut, ya, apakah berlandaskan traumatik atau berlandaskan kesadaran penuh. Ya, kebanyakan sih dari yang sudah aku pelajari nih lebih banyak traumatiknya dibandingkan berlandaskan kesadaran penuhnya ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa memahami apakah masih relevan untuk dipakai di era sekarang atau malah bikin drama, malah ngeberatin kita. Ya, dan teman-teman juga perlu memahami mekanisme jatuh cinta berdasarkan 5 dunia pikiran. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tubuh, pikiran energi, dan juga pikiran spiritual. Itu wajib untuk teman-teman pelajari. Nah, dengan memetakannya secara komplit, maka healing kan udah familiar nih di sekitar kita ya, kita udah makanan sehari-hari tuh dengan yang namanya healing. Akhirnya bisa terjadi secara komplit. Jadi emosional negatifnya dicabut, pikiran-pikiran yang bikin kepleset itu dirilis, diperbarui ya, termasuk standar, aturan, prinsip, nilai-nilai. Dengan begitu, sikap dan tindakan kita itu landasannya adalah berlandaskan kesadaran penuh. Inilah yang bikin aku terinspirasi nih untuk merancang tools khusus yang membantu teman-teman untuk mengenali dan memetakan blueprint cinta teman-teman. Buat melihat dengan jernih pola apa sih yang selama ini mengendalikan pikiran dan juga dinamika cinta kita. Dengan memetakan blueprint ini, maka teman-teman akan berhenti menebak-nebak dan mulai melihat strukturnya sampai inti, sampai level terdalam. Silakan klik tombol di bawah ya, dan simak video-video berikutnya secara komplit.